Bismillahirrahmanirrahim. Burung bernyanyi bersukaria, hinggap di dahan di pohon salam. Kalau kita ingin berbahagia, mari kita jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tudrikul uyun wa la tumasil huzunun wa taha fi kaifati azamatil arifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalahu ma kana qabla ayyakun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun suripa bihil anbiya wal mursalun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'atsun amma ba'du. Para pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. 5 hari yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita di dunia ini, segala bentuk apapun, baik itu untuk mencari nafkah, mencari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bagus lagi, dan Allah mengampuni segala dosa kita, dan Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita. MUI TV yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini saya dapat mengisi program Kalam Jumat yang selalu yaitu dilaksanakan oleh TV MUI Kota Bekasi di bawah asuhan yaitu pengurus daripada MUI Kota Bekasi, diantaranya Bapak Kiai Haji Mir'an Samsuri, Bapak Kiai Haji Sukandar Gojali, terutama yaitu Bapak Kiai Haji Hasnul Khalid Pasaribu, dan kesemuanya menjadi komisaris MUI TV itu Bapak Kiai Haji Jaini Sidi, dan ditambah oleh para reporter, para pengurus dan sebagainya. Mudah-mudahan program apa yang dilakukan oleh MUI TV ini bermanfaat untuk umat, sebagai salah satu yaitu untuk menambah wawasan, menambah edukasi, dan menambah daripada keagamaan kita yang berada di Kota Bekasi khususnya. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan dalam program Kalam Jumat yaitu dengan tema ataupun judul 6 pesan Imam Ghazali. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, ada 6 pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam bentuk pertanyaan kepada murid-muridnya. Walaupun ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada murid-muridnya, namun terkena juga kepada kita supaya nasihat ini, pesan ini dijadikan salah satu barometer kehidupan kita agar dalam kegiatan kita di dunia ini yaitu lebih bagus daripada kegiatan-kegiatan ibadah kita di tahun kemarin, bulan kemarin, dan hari-hari kemarin. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, 6 pesan Imam Ghazali yang pertama langsung ditanyakan kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat di antara diri kita ini? Dijawab oleh murid-murid daripada Imam Ghazali, yang paling dekat di antara diri kita ini yaitu keluarga, ibu, bapak, dan para kerabat. Kata Imam Ghazali, benar. Tetapi yang paling dekat di antara diri kita ini adalah kematian. Kematian ini kapanpun, dimanapun akan terjadi kepada diri kita. Tidak hanya yang tua saja, yang muda pun akan dikembalikan dalam kehidupan di dunia ke alam akhirat. Tapi nanti kita akan singgah dulu di alam kubur. Para pemirsa yang berbahagia, dikarenakan kematian ini tidak ada yang mengetahuinya dalam kegiatan-kegiatan di dunia ini, mari bersama-sama kita selalu berusaha membentengi diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya makhluk manusia khususnya tidak ada kekal selama-lamanya, walaupun mempunyai harta yang banyak, fisik yang mumpuni, dan jabatan yang paling tinggi. Allah menyampaikan yaitu penegasan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma ja'alna li basharim min qablikal huda. Tidak ada yang kekal makhluk, terutama manusia, sebelum kamu ya Muhammad.
Penegasan ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad supaya kehidupan kita di dunia, siapapun orangnya, nanti akan mengalami kematian. Fa'imitahumul khalidun, dan jangan menyangka bahwa kita ini hidup selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa yang namanya hidup di dunia ini, siapapun orangnya akan mati, akan dikembalikan daripada dunia ini kepada alam akhirat. Untuk itu para pemirsa yang berbahagia, mari bersama-sama kita bentengi dalam kehidupan di dunia ini untuk menjelang kematian, berusaha semaksimal mungkin supaya diri kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditanyakan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh di antara diri kita ini? Dijawab murid-muridnya, yang paling jauh di antara diri kita ini adalah bulan, matahari, bintang, dan sebagainya. Benar kata Imam Ghazali. Tetapi yang paling jauh di antara diri kita ini adalah masa lalu. Masa lalu yang sudah kita lewati, jangankan bertahun-tahun, sedetik pun, semenit pun, yang sudah kita lalui itu tidak akan kembali lagi. Salah satunya tidak lain, masa lalu itu dijadikan barometer dalam kehidupan kita supaya kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih meningkat daripada kegiatan-kegiatan yang di dunia ini yang sudah kita lakukan. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa robihun. Siapa orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini kehidupannya lebih bagus dalam pelaksanaan ibadah, kata Rasulullah, orang ini adalah robihun, orang yang berbahagia. Dan jangan sampai hari ini, bulan ini, tahun ini kehidupan kita sama saja dengan hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin, dan tahun-tahun kemarin. Man kana yaumuhu mislu min amsihi wa huwa syarrun. Siapa orang yang hidupnya tidak ada peningkatan hari ini sama saja, maka kata Rasulullah, orang ini adalah syarrun, orang yang celaka. Apalagi ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man kana yaumuhu syarrun min amsihi wa huwa mal'unun. Siapa orang yang dalam kehidupannya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada hari, bulan, dan tahun kemarin dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang mal'unun, orang yang akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, apalagi sekarang ini sudah kita memasuki daripada bulan Muharram, tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. 5 hari yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh 1445 Hijriah. Salah satunya adalah bagaimana merubah diri kita untuk lebih bagus dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para pemirsa yang berbahagia, apa yang paling besar di antara diri kita ini? Yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Yang paling besar di antara diri kita ini adalah gunung, kerbau, dan gajah. Benar kata Imam Ghazali. Tetapi orang dalam pelaksanaan kegiatan di dunia ini yang paling besar adalah yaitu bagaimana dirinya bisa menjaga hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu yang ada di diri kita ini akan mempengaruhi kehidupan kita yang lebih jelek. Kita dipengaruhi oleh yang namanya hawa nafsu itu dalam kehidupannya lebih segala-galanya dalam kemaksiatan, dalam kehidupan lebih jauh daripada kehidupan ibadah. Nah, untuk itu pada para pemirsa TV MU yang berbahagia, selama Allah masih percaya kepada diri kita untuk dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, kita pertahankan, kita rubah. Jangan sampai hawa nafsu itu membelenggu diri kita sehingga kita bisa berbuat apa saja, terutama kemaksiatan yang selalu menghantui kita. Dikarenakan orang yang bisa menjaga hawa nafsunya, yaitu bisa melaksanakan kegiatan kehidupan kita di dunia ini dalam bentuk ibadah, dalam bentuk bagaimana menyiapkan dirinya sesuai dengan hadis Rasulullah, al-kaisa mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar kata Rasulullah adalah orang yang dalam kehidupan di dunia ini melaksanakan kegiatan-kegiatannya bagaimana bisa bermanfaat setelah kita nanti mati. Nah, dalam hal ini, dalam menjaga hawa nafsu, mari bersama-sama pada pemirsa MUI TV kita berusaha supaya diri kita jangan sampai terbelenggu dengan adanya hawa nafsu sehingga selalu kita berbuat kemaksiatan. Jangan sampai rugi
di dunia ini kita melaksanakan kegiatan yang nanti dunia akan merasa rugi dikarenakan perbuatan-perbuatan kita selalu dipengaruhi oleh adanya yang namanya hawa nafsu. Para pemirsa yang berbahagia, ditanyakan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di antara diri kita ini? Dijawab oleh murid-muridnya, yang paling ringan di antara kita ini adalah kapas, angin dan sebagainya. Benar kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan di antara diri kita ini merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hartanya banyak, sehingga tidak mau melaksanakan ibadah, terutama meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan itu adalah sebagai mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang, terutama di alam kubur dan di alam akhirat. Kesemuanya tidak lain adalah sebagai benteng pertahanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diri kita merasa kaya, jangan merasa diri kita merasa hebat dan sebagainya sampai kita tidak melaksanakan ibadah. Dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Orang yang tidak mau beribadah dikarenakan merasa dirinya hebat, maka nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dahirin, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan di dunia ini, tidak mau melaksanakan ibadah. Yang berikutnya, para pemirsa yang berbahagia, ditanyakan oleh Imam Ghazali, apa yang paling berat di antara diri kita ini? Yang paling berat di antara diri kita ini adalah logam, baja dan sebagainya, kata murid-muridnya. Benar kata Imam Ghazali, tetapi yang paling berat di antara diri kita ini adalah menjaga amanah. Amanah yang Allah berikan kepada diri kita sebagai manusia, jangan sampai lepas, baik itu kita menjadi kepala keluarga, amanah kita sebagai pemimpin dan sebagainya. Terutama kita menjaga amanah apa yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan sampai amanah ini nanti akan membelenggu diri kita dan nanti akan menjadi rugi bagi diri kita dikarenakan kita tidak menjalankan amanah. Walaupun harta kita sedikit, walaupun kita tidak pintar, walaupun diri kita kemungkinan tidak hebat seperti orang-orang lain, tapi mari bersama-sama kita menjaga amanah supaya diri kita selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai diri kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Jangan sampai diri kita semaunya hidup di dunia ini. Di dunia ini ada aturannya, terutama yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, apa yang paling tajam di antara diri kita ini? Murid-murid menjawab, yang paling tajam di antara diri kita ini adalah pisau, silet dan sebagainya. Benar kata Imam Ghazali. Tetapi yang paling tajam di antara diri kita ini adalah tidak lain itu menjaga lisan yang kita miliki. Jangan sampai lisan ini akan mencelakai orang lain. Jangan sampai lisan ini merugikan orang lain. Jangan sampai lisan atau lidah kita yaitu menyakiti hati orang lain. Kalaulah seandainya diri kita selalu menyakiti hati orang lain, yang kita khawatirkan setelah nanti kita mati belum minta maaf kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Walaupun hidup kita di dunia ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, pergi hajinya setiap tahun dan pergi umrohnya setiap bulan dan selalu beramal jariah, membantu orang lain, tetapi dalam pembicaraannya selalu menyakiti hati orang lain, dan ketika mati belum minta maaf, rencana kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembalikan ke neraka dikarenakan kita belum minta maaf. Untuk itu kita bersama-sama di dunia ini, mari bersama-sama kita saling memohon maaf, minta maaf, yang tujuannya yaitu menghapus dosa, menghapus daripada kesalahan kita, terutama kepada saudara-saudara kita. Para pemirsa TV MUI yang berbahagia, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan terutama seluruh daripada para pemirsa yang selalu yaitu mendengarkan kegiatan-kegiatan program MUI Kota Bekasi, diantaranya itu program Kalam Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.